menjawabkan akan hasil kegiatan pelatihan kodi kami. Terkait kegiatan yang materi yang akan saya bawakan pada siang hari ini adalah pemanfaatan kecerdasan artifisial. Oleh karena itu, saya minta dukungan teman-teman semua dan perhatian teman-teman semua dari awal hingga akhir materi yang akan saya jelaskan. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh dalam materi pada siang hari ini, terlebih dahulu kita akan mendahuluinya dengan menyanyikan lagu, salah satu lagu nasional. Oke, jemput kita semua untuk lagu ini. Semua, bagaimana cara kita jika ketika kita ke suatu tempat namun kita tidak mengetahui arah dan rute perjalanan kita. Kita biasa meminta bantuan siapa atau apa yang kita gunakan ketika kita berada di lokasi, kita ingin ke rumah teman kita tapi kita nyasar. Google Maps. Ada Google Maps. Bertanya ke orang sekitar. Baik, jadi ada beberapa alternatif yang kita gunakan ketika kita nyasar atau ingin mencari lokasi rumah teman kita. Yang pertama secara manual, tentunya pasti kita bertanya kepada orang sekitar. Lalu kalau kita mau yang lebih menggunakan kecerdasan artifisial atau yang sering bahasa Inggrisnya kita kenal dengan AI atau Artificial Intelligence, kita menggunakan namanya Google Map. Jadi Google Map itu merupakan salah satu kecerdasan artifisial atau AI itu. Tanpa kita sadari, kita menggunakan aplikasi-aplikasi dalam handphone itu adalah kecerdasan artifisial atau AI. Dalam handphone kita masing-masing ada yang namanya fitur fingerprint atau face unlock. Ketika kita mau buka handphone kita untuk menjamin akan keamanan data dalam handphone kita, pasti kita memberikan fitur fingerprint atau face unlock sehingga orang tidak ambil handphone kita dan membuka data-data dalam handphone kita. Itu adalah aplikasi AI yang kita gunakan. Jadi itulah yang sering kita lakukan atau kita gunakan AI itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi AI itu adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin dapat berpikir dan belajar selayaknya manusia. Jadi AI itu berpikir seperti manusia. Ketika kita di handphone kita atau kita face unlock, dia bisa membuka. Karena pertama ketika kita membeli handphone kita registrasi dahulu. Jadi hanya penggunanya sendiri yang bisa membuka handphone dia sendiri karena dia registrasi fingerprintnya, dia registrasi face-nya sehingga handphone tersebut bisa terbuka. Itu yang namanya AI atau kecerdasan artifisial. Berikutnya, untuk kita dapat lebih paham tentang apa itu kecerdasan artifisial, saya akan menyajikan kepada kita sebuah video. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian.
AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari Facebook juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling tepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada Google Live, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif,
AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Dan kita sudah melihat video yang sudah saya sajikan buat kita semuanya. Jadi AI itu sudah banyak digunakan di segala aspek atau bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang hiburan, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari, setiap kita berada di wilayah atau berada di lingkungan manapun, contohnya ke rumah sakit, kita mengalami yang namanya kita ingin melihat apa yang terjadi dalam tubuh kita. Kita ingin melihat kondisi kesehatan tubuh kita. Di situ AI digunakan oleh dunia kesehatan, yaitu lewat CT scan dan lain sebagainya, untuk mendeteksi akan penyakit yang kita alami. Begitupun kita ke dunia pendidikan sehari-hari, mungkin guru menggunakan yang namanya Gemini, menggunakan namanya ChatGPT, dan juga aplikasi Ruang Guru, Google Form, Google Classroom, itu adalah AI. Tanpa kita sadari, sebelum kita kenal bahasa yang ngetren saat ini yaitu AI, sebelumnya itu kita sudah menggunakan AI itu. Tapi karena saat ini sudah ngetren, baru kita merasa bahwa oh ternyata itu AI ya. Tapi baru kita sadar bahwa itu yang kita lakukan setiap hari, Google Form, kita menggunakan ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya, itu adalah AI. Jadi teman-teman sekalian, dari pendidikan kita menggunakan Ruang Guru. Hiburan, ada Sport TV, Netflix, YouTube, TikTok, Instagram, itu adalah AI, contoh dari bidang hiburan. Lalu transportasi, kita gunakan Google Maps seperti yang tadi. Kendaraan otonom yaitu kendaraan yang tanpa supir. Itu adalah AI yang sudah digunakan dalam bidang transportasi. Ada di bidang kesehatan dan bidang keamanan yang sudah dijelaskan tadi di video. Lalu ada tantangan dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial. Tantangan yang pertama adalah kecerdasan artifisial itu membutuhkan banyak data. Mengapa? Karena AI itu dibuat oleh manusia sendiri, dibuat oleh manusia dan dikembangkan sehingga data-data yang dimasukkan ke dalam sistem atau teknologi tersebut itu harus banyak. Contohnya adalah sebuah robot ingin mengidentifikasi buah apel. Kita tahu buah apel itu datanya berwarna merah, ada warna hijau, warna kuning, dan lain sebagainya. Ketika si pembuat AI itu hanya memasukkan clue adalah apel itu berwarna merah, sehingga ketika ditampakkan apel berwarna hijau, robot tersebut tidak bisa membaca apel ini, apakah ini termasuk apel atau tidak. Karena data yang dimasukkan hanya satu, bentuk apel tersebut dengan berwarna merah. Sehingga tentunya AI itu atau kecerdasan artifisial itu membutuhkan banyak data. Sehingga ketika mengidentifikasi sesuatu, AI dapat menjawab sesuai apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Tantangan berikutnya adalah teknologi yang sulit masih terbatas untuk dijangkau. Jadi tidak semua
menikmati fasilitas teknologi AI karena keterbatasan teknologi. Biarpun teknologi sudah canggih, tetapi penggunanya masih gagap atau belum paham betul, tentunya AI itu tidak berguna. Contohnya, saya mau menggunakan ChatGPT, tetapi ketika saya tidak memasukkan sesuatu yang saya inginkan, contohnya saya ingin membuat RPP, tentang pendidikan, RPP kelas 5 tentang materi ini, tetapi ketika saya memasukkan prompt yang salah ke dalam ChatGPT tersebut, tentunya apa yang saya inginkan, hasil yang dikeluarkan oleh ChatGPT itu tidak sesuai keinginan saya. Itu maksudnya seperti itu. Tantangan berikutnya adalah belum banyak ahli KA atau kecerdasan artifisial di Indonesia yang membuat KA. Benar bahwa di Indonesia ini hanya baru sedikit saja orang-orang yang masuk dalam dunia KA. Tantangan berikutnya adalah aturan dan keamanan. KA sering menggunakan data pribadi seperti foto dan suara. Karena itu tidak ada aturan yang melindungi privasi seseorang agar data mereka tidak disalahgunakan. Kadang ada aplikasi-aplikasi AI yang ketika kita registrasi mereka meminta KTP, identitas kita. Itulah yang menjadi tantangan. Tanpa kita sadari ketika kita memasukkan data-data pribadi kita, takutnya data pribadi kita itu disalahgunakan. Ada AI yang dibuat untuk mengambil data-data pribadi seseorang. Oleh karena itu, itulah salah satu tantangan dalam pemanfaatan KA itu. Yang berikutnya, plagiarisme. Plagiarisme, contohnya seseorang membuat skripsi karena dia sudah sangat jenuh atau bingung untuk membuat skripsi yang sudah deadline mahasiswa, tentunya dia akan menggunakan AI. Sekarang banyak AI yang ditawarkan di banyak platform. Jadi ketika mereka tidak benar-benar membaca, tidak benar-benar memahami, mereka hanya copy paste, otomatis menjadi namanya plagiarisme. Ada namanya miskonsepsi dan juga hoax. Lalu tantangan berikutnya ada diskriminasi. Diskriminasi terhadap tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan lain-lain. Contohnya ada game. Mungkin kita tahu ada game yang pakai bahasa Inggris itu untuk masuk ke ruang sama 1, 2. Kalau kita dialeknya salah, apalagi kita contohnya, saya berasal dari suku Sabu, kata Ibu Doci, Alos. Otomatis dialeknya itu berubah, berbeda-beda, ketika 1, 2, 3 ya. Sehingga itulah namanya diskriminasi seperti itu. Tanpa kita sadari, AI itu mendiskriminasi ketika dialek itu, karena dia mengenal suara dan intonasi yang harus benar. Ada namanya pelanggaran seperti yang tadi, ada data-data kita yang pribadi diambil. Lalu dari tantangan tersebut, strategi apa yang dipakai untuk mengatasi tantangan-tantangan pemanfaatan kecerdasan artifisial? Strategi yang pertama adalah harus ada regulasi dan kebijakan tentang KA yang bertanggung jawab. Pemerintah harus membuat KA itu ketika dibuat harus ada regulasinya, menetapkan batas usia pengguna dari KA itu. Harus ada batas usia, sehingga ketika kita registrasi usia sekian ditolak ketika kita menginstal suatu atau menggunakan KA, salah satu KA. Yang berikutnya, strategi berikutnya, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesiapan peserta didik menghadapi era digital. Di sekolah-sekolah saat ini diharapkan bahwa semua anak-anak harus paham atau fasih dengan teknologi. Salah satunya yaitu KA ini, kecerdasan artifisial ini. Sehingga butuhnya pelatihan-pelatihan atau pembelajaran seperti coding dan kecerdasan artifisial di setiap sekolah-sekolah. Sehingga membekali anak-anak dalam penggunaan KA itu secara bertanggung jawab. Yang berikutnya adalah penguatan kompetensi literasi digital peserta didik.
yang mendukung penggunaan KA secara bertanggung jawab. Jadi selain pelatihan, kita sebagai pengajar atau sebagai orang tua atau sebagai seorang dewasa yang sudah paham tentang KA itu, kita harus sering menyampaikan, kita harus sering memberitahu kepada anak-anak atau kepada peserta didik kita bagaimana menggunakan KA dengan baik, sehingga mereka tidak terjerumus atau menggunakan KA untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya, mereka menggunakan aplikasi-aplikasi mengubah foto, sehingga itu akan merugikan orang lain. Lalu ada etika penggunaan KA. Etika harus ada etika dalam menggunakan KA itu atau kecerdasan artifisial itu, yaitu kita harus jujur dan terbuka. Jujur dan terbuka artinya kita harus paham, pemahaman penggunaan KA sangat diperlukan guna memahami KA seperti bagaimana kita merekomendasikan KA serta mengetahui resiko dari penggunaan KA. Yang berikutnya bertanggung jawab. Yang ketiga adalah menjaga privasi. Etika dalam penggunaan KA adalah kita harus menjaga privasi kita. Penggunaan foto yang kemudian diunggah ke dalam aplikasi, contohnya Facebook, Instagram. Kadang kita suka mempublish akan foto atau kehidupan pribadi kita di media sosial tanpa kita sadari. Hati-hati dalam penggunaan KA itu. Tanpa kita sadari, seluruh kehidupan pribadi kita publish kepada orang lain atau kepada dunia lain, sehingga kalau orang-orang yang memiliki pemikiran yang tidak baik atau negatif ingin menjatuhkan kita, mereka dapat menggunakan identitas kita, profil foto kita di media itu dengan tidak baik. Oleh karena itu kita harus menggunakan KA itu dengan baik. Baik, sampai di situ penjelasan tentang terkait pemanfaatan KA dalam materi saya pada siang hari ini. Kita masuk ice breaking supaya kita tidak jenuh sebelum kita masuk ke dalam asesmen yang akan saya bagikan. Ada ice breakingnya. Clue-nya adalah membaca. Membaca. Kelengkeng 3. Pisang 2, maka buah naga 4. Betul? Betul. Ada yang lain jawaban selain 4 dari Ibu Ellen? Ibu Donci 2. Ibu Ellen 4, Ibu Donci 2. Ingat, clue membaca. Kelengkeng 3, pisang 2, maka buah naga 1. 4, 2, 1. Apa lagi? Ada jawaban lain? Kayaknya tadi berapa? 4. Ibu Donci 2. 4. Kamu dulu 1. Oke? Jawaban yang benar adalah 4. Berikutnya. Buah terakhir. Jika ingat ya punya. Jika nangka dimakan Senin, apel dimakan Selasa, timun dimakan Jumat, maka Kamis makan apa? Timun. 1. Kamis makan buah apa? Buah apa? Iya, Kamis makan apa? Ingat, buah terakhir. Kelapa, buah. Ibu Donci, Ibu Ade, kelapa. Buah es. Buah es apa ya? Semangka. Salah. Semangka. Jeruk. Apa? Sirsa. Kita masuk ke asesmen. Bisa respon ini. Lalu teman-teman dapat mengerjakan asesmen ini. Itu berupa game yang bisa saling bermain. Gamenya bisa bermain game lewat barcode yang ada. Hanya bedakan pertanyaan saja. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah pemanfaatan KA dalam berbagai bidang tentunya memudahkan manusia agar lebih cepat, lebih teliti, dan KA itu selalu tersedia 24 jam.
Namun manusia harus berperan sebagai pengguna yang kritis, bertanggung jawab dan beretika agar manfaat KA maksimal tanpa mengorbankan kejujuran, kreativitas, dan keamanan. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua dalam pitching pada siang hari ini. Kita akan mengakhiri pitching kita pada siang hari ini dengan menutup dalam doa. Saya minta kesediaan Ibu Yetri untuk membawa kita dalam doa penutup. Ini alis. Baik, mari kita tetap berdoa, kita berdoa untuk isi pikiran kita. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan.